Bicara tentang cara sholat di luar angkasa, saya teringat dengan postingan seorang astronot Arab pertama yang berhasil mendarat di stasiun antariksa internasional bernama Haza Al-Mansuri, di mana dia memposting menceritakan bagaimana dia sholat di luar angkasa, bagaimana dia keliling bumi setiap 90 menit, kemudian dia melihat matahari terbit dan tenggelam 16 kali dalam satu hari. Malam kecepatan pesawat yang dia tumpangi itu kurang lebih 28.000 km per jam. Bagaimana dengan wudhu dan sholatnya? Wudhunya relatif sama dengan di dunia. Kalau dia bisa menggunakan air, maka gunakan air. Kalau tidak bisa menggunakan air, maka gunakan turab, gunakan debu yang dia bawa dari bumi atau yang ada di sekitarnya. Andaikan cukup sulit, maka dia boleh melakukan semaksimal yang dia bisa lakukan, minimal membasuh muka dan membasuh tangan seperti bertayamum. Lalu bagaimana dengan sholat? Patokan sholat itu hampir sama dengan di dunia. Fawalli wajhaka satral masjidil haram. Hadapkan wajahmu untuk menghadap Masjidil Haram. Maka ketika dia di luar angkasa, di luar atmosfer bumi, maka ketika dia sholat, hadaplah wajah Anda, wajah kita ke atas bumi atau ke hadapan bumi. Kenapa? Karena bumi, di dalam bumi itu ada Masjidil Haram. Lalu bagaimana dengan sholatnya? Lakukan sholat karena dalam perjalanan, maka bisa menjamak sholat zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Bagaimana cara gerakan sholatnya? Lakukan gerakan sholat sesempurna mungkin. Kalau bisa berdiri, lakukan dengan berdiri, ruku, sujud, i'tidal, dan seterusnya. Kalau tidak bisa, maka lakukan dengan semampu dia ketika dia di luar angkasa. Sari dari apa yang hari ini kita bicarakan, di luar angkasa saja itu sudah harus melakukan sholat. Artinya sholat tidak boleh ditinggalkan. Sholat harus dilakukan dimanapun kita berada. Tidak mampu berdiri, lakukan dengan duduk. Tidak bisa duduk, lakukan dengan rebahan. Tidak bisa rebahan, lakukan hanya dengan isyarah saja. Kenapa? Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholah. Yang membedakan seorang laki-laki muslim dengan orang syirik dan orang fasik adalah sholat. Bahkan Mu'adz bin Jabal menceritakan, memberikan satu riwayat sebuah hadis, riwayat dari Tirmidzi, dikatakan bahwa ra'sul amri al-islamu wa umuduhu as-sholat. Pangkal dari segala perkara itu ada pada Islam, dan tiangnya itu adalah sholat. Sulit dikatakan dia kuat Islamnya kalau tidak melaksanakan sholat. Terlalu banyak ancaman-ancaman bagi mereka yang tidak melaksanakan sholat. Minimal dari hadis, dari Quran ada 6 ancaman orang yang tidak melaksanakan sholat. Apa itu? Dia yang tidak sholat akan dicabut keberkahan umurnya. 2, akan dipersulit rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3, akan dihilangkan cahaya kesolehan, cahaya keislaman dari wajah orang yang tidak sholat. 4, dia tidak akan mendapatkan tempat di dalam Islam itu sendiri, karena ulama-ulama mengkategorikan bahwa orang yang meninggalkan sholat termasuk orang yang fasik. 5, amalnya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun dia beramal baik, karena dia meninggalkan tiangnya agama sendiri. Yang keenam, akan tertolak doanya sekalipun dia bangun di tengah malam, sekalipun dia menangis dan merintih meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian dia meninggalkan sholat, maka akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.